Halo para pencinta racun mainan, balik lagi sama gue Arya di channel Ordinary Collectors. Nah, hari ini gue bakal ngebahas salah satu mainan yang gue beli setelah Kuga Amazing Mighty yang SS. Jadi ini adalah SAF kedua gue. Ya, sebenarnya ini adalah efek dari keracunan Kuga SS yang kemarin. Karena awalnya gue pikir cuma buat konten doang, tapi ternyata kayaknya menarik untuk gue koleksi lebih jauh. Ya, karena penasaran itu, akhirnya gue cari tahu lagi terkait SAF dan pengen tahu kira-kira kualitas setelah SAF Kuga yang Amazing Mighty ini yang SS itu seperti apa dan yang sebelumnya itu seperti apa. Akhirnya gue langsung cari-cari di e-commerce dengan niat awal gue pengen ngambil Zero One atau Build. Tapi ternyata budget gue itu nggak masuk sama sekali. Karena ternyata harganya masih lumayan mahal di angka 450 sampai 600 ribuan untuk Zero One ya. Ya udah, karena harganya nggak masuk, akhirnya gue cari SAF yang dirilis di bawah tahunnya si Kuga Amazing Mighty SS ini. Dari TikTok gue dapat informasi kalau ternyata SAF yang rilisan tahun 2013 ke atas itu katanya udah lumayan bagus. Dan akhirnya gue nemu SAF yang cocok banget sama gua, yaitu SAF Agito Shining ini. Dan ini emang beneran cakep banget. Gua dapat di harga yang masih masuk budget gua, waktu itu di harga 380 ribuan, dan kondisinya itu MISB. Bentuk boxnya itu kayak gini, ya seperti box SAF pada umumnya. Di bagian depan kalian bisa lihat figurnya karena ada blister, terus juga ada tulisan Mask Rider Agito Shining Form, dan di sini ada gambar Agitonya. Cuman ya di seri Shining ini dia udah pakai foto figurnya, jadi bukan foto yang di Tokusatsu kayak Agito Trinity yang kemarin gue review. Warna boxnya kayak gini, ada warna kuning, ada putihnya juga yang nunjukin kayak ya cahaya matahari gitulah. Dan di bagian belakangnya seperti biasa ada pose-pose yang bisa kalian tiru meskipun sulit pakai figur ini. Untuk figur yang dirilis di tahun-tahun ini Bandai itu masih baik banget. Kita masih dapat senjatanya lengkap dan dapat 4 pasang tangan alternatif. Nggak kayak sekarang ya. Tangannya juga masih ada cover hands-nya dan senjatanya juga nggak dijual terpisah di karakter lain. Iya, gue penuh sindiran banget ya. Jadi ini dia figur SAF Agito Shining Form out of the box. Menurut gue ini salah satu SAF rilisan lama yang lumayan bagus menurut gue. Bagus dari sisi harga dan juga proporsinya. Proporsi dari figur ini menurut gue oke dan enak banget untuk dilihat. Bentuk kepalanya itu pas, jadi kita nggak ngerasa kegedean tanduk kayak di Agito Trinity kemarin. Torsonya nggak sebulky yang aslinya, masih agak sedikit lebih ramping, tapi menurut gue masih acceptable. Proporsi dengan pinggangnya juga pas, jadi kita nggak ngerasa jomplang sama torsonya. Gede di bagian atas, terus pinggangnya kecil banget. Ini masih pas lah. Bagian bahunya ini juga pas, nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil. Untuk bagian tangan ini masih kurus, tapi emang untuk Agito Shining, kalau kita bandingin sama versi aslinya, itu juga memang kecil bagian tangannya. Untuk detail, gue pribadi suka sama bagian detail di torsonya ini. Nggak tahu sih ya ini akurat atau enggak sama bentuk asli di tokusatsunya, tapi menurut gue sih ini cukup akurat. Bagian tengah yang kuning ini emang agak beda warna. Kalau yang di tokusatsunya itu warnanya agak yellow orange gitu. Dan untuk di bagian beltnya menurut gue ini masih detail sih. Gue juga suka sama detail di bagian tangannya ini yang warna merah ini, sama di bagian kakinya itu juga ada. Oke, ngomongin soal warna dari SAF Agito Shining ini menurut gue udah sesuai banget. Merahnya itu cakep, mereka pakai kayak merah metalik, cuman nggak dibuat terlalu gloss. Putihnya ini juga cakep, dan yang paling penting warna hitamnya ini dibuat doff. Jadi nggak semuanya itu dipukul rata glossy. Bandai di sini udah mulai main separasi warna, mereka udah mulai main ada yang doff, ada yang semi gloss, dan ada juga yang glossnya. Untuk artikulasi, menurut gue figur SAF Agito Shining ini udah bagus banget. Kita bisa gerakin kepalanya 360 derajat kayak gini, dan kita juga bisa gerakin kepalanya ke atas dan ke bawah atau ke samping. Bagian bahunya ini bisa kita putar 360 derajat kayak gini, dan di bagian tangannya bisa kita tekuk sampai kayak gini. Ini belum double join di bagian tangannya, tapi menurut gua masih cukup oke. Sayangnya bagian bahu kirinya ini agak loose, jadi nggak terlalu seret banget. Terus di lengan bagian atas ini bisa kita putar kayak gini, dan di dekat pergelangan tangan itu bisa kita gerakin kayak gini. Di bagian torso dan pinggangnya itu ada artikulasi, kita bisa geser ke kiri dan ke kanan kayak gini, atau bisa buat crunch ke depan atau ke belakang kayak gini. Nah, yang berbeda di bagian pahanya ini dia ada join baru. Jadi sini kayak dibuat nyatu gitu antara paha sama engsel yang deket
selangkangannya itu. Ke depannya itu bisa sampai kayak gini, dan ke belakang bisa sampai kayak gini. Ini juga bisa ke samping, jadi lebih maksimal untuk artikulasinya. Nah, di bagian kakinya ini udah double join, jadi bisa ditekuk sampai kayak gini, lebih luas lah di bagian kakinya. Dan di bagian pergelangan kaki bisa kita gerakin ke kiri dan ke kanan kayak gini. Nah, yang gue suka di sini udah mulai ada perubahan di mana engsel di pergelangan kaki itu udah nggak terlalu kelihatan, udah ketutup sama gelang di pergelangan kakinya ini. Nah, seperti yang gue bilang tadi, ini gue beli MISB, cuman sayangnya nyata bahu kirinya itu udah agak loose. Gue nggak tahu kenapa, padahal ini gue baru beli, benar-benar baru buka juga MISB. Jadi gue nggak tahu sih kenapa, dan posenya ini juga gue nggak pernah posein sampai ekstrim. Nah, gue nggak tahu nih apakah ini penyakit dari Agito Shining. Jadi buat kalian yang tahu boleh komen biar yang lain itu lebih hati-hati aja pas maininnya. Kalau seandainya ini memang penyakit dari SAF Agito Shining. Jadi itu dia review soal SAF Agito Shining ini. Terlepas dari bahu kirinya yang loose, figur ini cocok banget buat kalian koleksi. Karena harganya yang murah, proporsinya juga oke menurut gua, terus juga warnanya oke, detailnya juga cakep. Dan kalau kalian sandingin sama figur SAF yang rilisan-rilisan sekarang, itu nggak bakalan jomplang. Jadi buat kalian yang masih ragu-ragu, saran gue langsung sikat aja karena harganya juga masih nggak terlalu mahal. Apalagi kalau seandainya kalian cari yang BIB, mungkin bisa dapet di bawah harga yang gue sebutin tadi. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel gue dan video-video gue. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di TikTok @ardap untuk kalian dapat informasi lagi terkait mainan. Dan seperti biasa, hati-hati keracunan.